Jean Baptiste itulah namanya. Seorang narapidana yang kecil, kurus, jauh dari tampang sangar. Tetapi seluruh penduduk menyumpahi, memaki, meneriakkan semua kata kotor kepadanya. Ia akan dihukum dengan seberat-berat mungkin dengan mematahkan tangan, kaki, bahu, pinggul, dan seluruh anggota tubuhnya sebelum Jean Baptiste akan berakhir pada tiang gantungan mati. Kesalahan apakah yang telah dilakukan oleh Jean Baptiste? Mari simak alur cerita filmnya. Of his arm, his hips, he shall then be raised up. Kembali pada masa lalu tahun 1738, kota Paris masih jauh dari kata maju. Terdapat sebuah pasar ikan yang terbusuk dari semua tempat yang busuk yang ada di kota itu. Seorang pedagang wanita akan melahirkan anak kelimanya yang tak lain tak bukan adalah Jean Baptiste. Selama ini, wanita ini selalu membunuh anak pertama sampai keempat dengan cara membuang anaknya bersama kotoran ikan ke dalam sungai. Kali ini Jean Baptiste bernasib baik dikarenakan ia lahir dengan indera penciumannya yang sangat-sangat tajam. Jean Baptiste mampu mencium seluruh berbagai macam aroma bau yang membuat ia menangis. Sehingga tangisannya diketahui banyak orang dan tangisan pertama inilah yang membuat sang ibu berakhir pada tiang gantungan. Jean Baptiste dititipkan pada panti asuhan milik seorang madam yang jauh dari kata layak. Di sini kita akan diperlihatkan lagi dengan kemampuan indera penciuman Jean Baptiste, di mana seorang bocah hendak memegang tangan Jean. Dengan cepat Jean Baptiste menangkap tangan si bocah lalu mengendus aroma kukunya. Singkat cerita, saat ini usia Jean Baptiste sudah memasuki usia 5 tahun. Namun dirinya masih belum bisa untuk berbicara. Akan tetapi indera penciumannya semakin tajam, yang mana itu dibuktikan ia mampu mencium aroma bangkai tikus, bahkan sampai pada belatung yang menggerogoti bangkai tikus tersebut. That had been given to him made him unique among mankind. Beranjak remaja, sekarang Jean Baptiste telah bisa berbicara. Begitupun juga dengan kemampuan indera penciumannya yang semakin meningkat. Bahkan saat ini ia mampu mencium berbagai macam aroma dari jarak yang cukup jauh. Sampai-sampai telur kodok yang ada di dalam air pun ia mampu untuk mengendusnya. Dikarenakan panti asuhan tidak mempunyai ruang lagi untuk Jean, madam pun menjual Jean Baptiste kepada Grimal. Grimal adalah seorang pemilik usaha penyamakan kulit hewan, atau bahasa gampangnya tempat pengawetan dan pewarnaan kulit hewan untuk berbagai kebutuhan. Naas bernasib sial bagi madam yang akan pulang setelah transaksi. Madam pun dirampok dan dibunuh oleh begal setempat. Grimal memperkerjakan karyawannya seperti budak yang harus bekerja 15 jam per harinya, baik itu dalam keadaan musim dingin atau dalam keadaan musim panas. Tapi itu bukan masalah bagi Jean Baptiste yang mampu beradaptasi dengan keadaan. Dari kepatuhan tekun dan keteladanan yang Jean miliki, ia pun dipercaya Grimal untuk mengantarkan pesanan kulit ke pusat kota. Di sanalah Jean Baptiste menemukan aroma baru seperti bau kopi, gula, teh, daun ketiak, dan lain-lainnya. Jean Baptiste tidak peduli dan tidak memilih mana aroma yang wangi maupun aroma yang busuk, karena tujuan Jean Baptiste untuk mencari pengalaman menemukan aroma baru sebanyak mungkin. He was in his element. Setelah mengantarkan pesanan kulitnya, Jean Baptiste mencium aroma wangi yang mencolok. Ternyata wangi itu bersumber dari sebuah toko parfum yang terbaik di sana, dengan produk andalan mereka yang bernama Parfum Armor Inside. Parfum Armor ini dihargai sangat mahal yang beraromakan seperti bau surga. Amour inside you, madame. Oh, truly, an
Jen Baptiste yang lagi menikmati bau parfum di toko itu, tiba-tiba terlintas aroma wangi yang jauh lebih indah, lebih harum, lebih wangi dari sekedar parfum. Setelah diikuti, ternyata aroma itu bersumber pada tubuh seorang gadis penjual buah, sebut saja namanya Icha. Sampai-sampai Jen Baptiste nekat mencium aroma tubuh Icha dengan jarak yang sangat dekat, sehingga membuat Icha ketakutan dan berteriak. Ketika Jen Baptiste langsung menutup mulut Icha yang tanpa ia sengaja ia telah membunuh Icha. Anehnya Jen Baptiste tidak merasa bersalah karena dirinya tidak tahu bahwa membunuh itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama maupun hukum. Dengan leluasa Jen Baptiste menciumi aroma sekujur tubuh Icha yang sudah ia tenjalangi. Lama-kelamaan aroma tubuh Icha mulai memudar dikarenakan ia telah menjadi mayit. Jen Baptiste pun kecewa dan bertanya, kenapa aroma tubuh Icha begitu cepat menghilangnya. Sesampainya di tempat penyamakan kulit, Jen Baptiste tidak bisa tertidur karena terus-menerus memikirkan kenapa aroma tubuh Icha menghilang. Ia pun berusaha berpikir bagaimana caranya menangkap sebuah aroma dan mempertahankan aroma tersebut. Intoxicating power of the girl's learn how to preserve scent, such sublime beauty. Di lain sisi, seorang ahli parfum yang tersohor di usia muda yang bernama Giuseppe Melasini. Seiring berjalannya waktu yang saat ini usia Melasini sudah tidak lagi muda. Ia telah kehilangan keahlian, kemampuan serta sentuhannya dalam membuat parfum. Hal ini mengakibatkan tokonya yang berada di atas jembatan telah sepi pengunjung. Salah satu sahabatnya pun memperlihatkan parfum yang digandrungi oleh para bangsawan, yaitu parfum Armor dari toko saingannya. Namun Melasini yang gengsi dan merasa senior dengan angkuhnya menolak untuk mencoba menciumi parfum Armor. Tapi di belakang diam-diam Melasini mencoba berulang-ulang kali menemukan racikan bahan-bahan yang terdapat di dalam parfum Armor milik pesaingnya. Baldini. Yes, indeed. A hint of cloves, perhaps. It's not cinnamon. Malam harinya Melasini terbangun mendengar suara ketukan pintu dan ternyata itu berasal dari Jen Baptiste yang mengantarkan pesanan kulit hewan. Saat diizinkan masuk ke dalam, Jen mengetahui jikalau saat ini Melasini sedang berusaha membuat parfum Armor karena di sekujur tubuhnya tercium bau tersebut. Jen Baptiste dengan enteng mengatakan bahwa parfum Armor bukanlah parfum yang terbaik. Seketika Jen mengambil beberapa bahan yang dibutuhkan meskipun dirinya tidak mengetahui apa nama bahan yang diambilnya. Melasini pun menjelaskan jika ingin menjadi ahli parfum tidak hanya mengetahui nama-nama bahan, melainkan juga harus mengetahui urutan perurutan yang dimasukkan serta takarannya. Jen Baptiste tentu saja kurang mengerti dengan perkataan Melasini. Ia pun meminta izin untuk membuat parfum Armor detik itu juga, tapi dengan caranya sendiri. Maka Melasini pun mengizinkan Jen Baptiste untuk membuktikan perkataannya. Orange blossom. And this. You have, it appears, a fine. How much Emerald and Psyche do you want? In my own way. Taken like that. You have to measure it first. This is a warrant. Mamma mia, Melasini yang masih terpukau dengan parfum Armor yang dibuat Jen dalam hitungan menit ini selesai. Jen Baptiste meminta izin kembali kepada Melasini untuk membuat parfum yang jauh lebih hebat, lebih wangi, lebih indah dari parfum Armor. Dengan cekatan satset, Jen mengambil bahan yang diperlukan dan meracik kembali hanya menggunakan insting tanpa takaran. That's a really good perfume.
Karena merasa gengsi dan merasa terlihat cupu di depan budak pengantar kulit, Melasini enggan mencoba menciumi parfum yang telah dibuat oleh Jean Baptiste. Seketika itu pun juga Melasini mengusir Jean. Dan sebelum pergi, Jean Baptiste memohon kepada Melasini untuk membeli dirinya dari Grimald. Dan Jean Baptiste memohon agar Melasini memperkerjakannya. Serta ia berharap agar Melasini mau mengajarkannya menangkap sebuah aroma. Setelah itu Melasini mengambil botol parfum Jean Baptiste tadi dan ia menciumnya secara langsung. Betapa terkejut terheran-herannya Melasini, seolah dirinya berada di taman penuh bunga. Bahkan seorang AWW datang menciumi Melasini. Sungguh parfum yang super duper mantap. I shall have to think about it. Now go. Tanpa pikir panjang, esok harinya Melasini langsung membeli Jean Baptiste kepada Grimald dengan harga yang cukup mahal. Namun naas bagi Grimald, ia harus meninggalkan dunia ini akibat terjatuh ke dalam sungai. Setelah kehadiran Jean Baptiste dalam waktu yang singkat sebagai peracik parfum yang handal, toko Melasini kembali ramai pengunjung, bahkan melebihi masa kejayaan Melasini dahulunya. Serta Jean Baptiste diajari ilmu khusus oleh Melasini, di mana setiap parfum yang tercipta memiliki 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian inti, dan bagian dasar. Yang mana setiap bagian itu memiliki 4 esensi, jadi total keseluruhan esensi berjumlah 12. Bagian luar adalah kesan pertama yang menciptakan aroma hanya beberapa menit saja. Setelah itu masuk bagian inti yang aromanya bertahan beberapa jam. Dan yang terakhir masuk kepada bagian dasar yang membuat aroma bertahan selama beberapa hari. Contains 4 essences. The head, the heart, 12 notes in all. The bass chord. Selanjutnya Melasini menceritakan tentang esensi ke-13 yang tak bisa diciptakan. Konon katanya dahulu ada sebuah legenda dari makam Fir'aun yang ketika dibuka tercium aroma parfum yang begitu memukau, halus dan penuh kekuatan. Meskipun sudah beribu-ribu tahun lamanya. Namun harus diingat, kisah ini hanyalah sebuah legenda. Akan tetapi Jean Baptiste sangat terobsesi dengan cerita legenda tersebut. For I was once found one final perfume of such subtle, but the 13th never be determined. Ind Numbskull. Dikarenakan seringnya memimpikan Ica sang gadis penjual buah, Jean Baptiste pun menanyakan kepada Melasini bagaimanakah caranya menangkap sebuah aroma dan mempertahankan aroma. Kemudian Melasini membeli 10.000 mawar merah untuk menjadikannya 1 on minyak saripati esensial dari bunga mawar tersebut. Lalu Melasini menggunakan tungku yang sudah dirancang khusus, maka nantinya diharapkan uap air akan dimanfaatkan untuk memunculkan minyak. Betapa bahagianya Jean Baptiste ketika melihat tetesan minyak esensial telah keluar. Dan tanpa sepengetahuan Melasini, Jean Baptiste pun memulai eksperimennya sendiri yang membuat Melasini mengamuk memarahinya. Tentu saja Melasini sangat marah kepada Jean Baptiste dikarenakan Jean Baptiste telah merebus meong ke dalam tungku pemanggangan. Sejak saat itulah Jean Baptiste baru mengetahui bahwa membunuh makhluk hidup adalah perbuatan yang salah. Perfect. No. With the cat! What kind of a human being are you? Still the scent of you and me. Akibat hal tersebut, Jean Baptiste pun jatuh sakit sampai berhari-hari. Kemudian ia bertanya kepada Melasini apakah ada metode mutakhir dalam menangkap dan mempertahankan aroma. Mendengar ambisi dan keinginan Jean Baptiste yang begitu kuatnya, Melasini pun menyampaikan bahwa ada satu metode bernama Enflurets yang mana Jean Baptiste hanya dapat menemukan metode ini di kota bernama Grasse, sebuah kota yang jauh lebih maju dihuni oleh
para ahli pembuat parfum. Melasini pun setuju membiarkan Jean Baptiste pergi ke kota Grasse untuk menimba ilmunya, tapi dengan satu persyaratan. Jean Baptiste harus memberikan 100 formula parfum baru kepada Melasini sebelum Jean Baptiste pergi. Jean Baptiste pun menyetujui persyaratan tersebut dan malah memberikan lebih banyak formula dari yang dimintai Melasini, yakni 1000 formula yang diberikan oleh Jean Baptiste. Namun naas bagi Melasini yang ketika Jean Baptiste pergi, Melasini yang malang tidur dengan bahagia memeluk 1000 formula parfumnya dan tak pernah bangun lagi. Karena rumah sekaligus tokonya yang berada di atas jembatan tiba-tiba telah runtuh. Jika kalian perhatikan dari awal film, setiap orang yang ditinggalkan Jean Baptiste mereka selalu meninggoy. Dimulai dari sang ibu, madam panti asuhan, serta bos lamanya Grimal di penyamakan kulit hewan, dan sekarang Melasini juga telah meninggoy. Seolah-olah kedatangan dan kepergian Jean Baptiste seperti menjadi petaka bagi mereka. Jean Baptiste pun melanjutkan perjalanan yang sangat-sangat jauh ke kota Grasse dengan berjalan kaki. Dan baru kali inilah ia merasakan udara yang benar-benar bersih dan murni. Lalu Jean Baptiste memutuskan untuk menyendiri sementara waktu di dalam goa. Di saat telah selesai, Jean Baptiste ingin membuktikan bahwa dirinya adalah pemilik hidung terbaik yang ada di kota Paris. Ia pun kembali melanjutkan perjalanan ke kota Grasse. Ketika sudah dekat, langkah kakinya terhenti karena mencium aroma-aroma puncak seperti aroma Ica, gadis penjual buah. Tapi kali ini aromanya jauh-jauh lebih indah, pekat dan tajam. Ternyata aroma tersebut berasal dari Laura, anak dari seorang bangsawan yang menaiki kereta kuda mewah menuju kota Grasse. Saking tergila-gilanya dengan aroma tubuh Laura, Jean Baptiste sampai nekat masuk ke dalam rumah mewah Laura untuk mencium Laura dari jarak yang dekat. Laura hanya tinggal berdua dengan ayahnya bernama Ricis, seorang bangsawan yang disegani dan dihormati oleh orang-orang sekota Grasse. Singkat cerita, Jean Baptiste pun bekerja pada tempat pembuatan minyak bunga milik seorang madam. Seperti biasa Jean Baptiste yang rajin, tekun dan ulet, ia pun diberikan kepercayaan lebih dan ia pun ditugaskan untuk menyuling bunga agar mendapatkan saripatinya. Melihat tungku ini sama persis dengan milik Melasini, Jean Baptiste nekat untuk menghancar salah satu karyawan wanita yang juga bekerja di tempat yang sama dengannya. Lalu Jean Baptiste merebut wanita ini dan aksinya itu hampir saja ketahuan oleh pemilik penyulingan. Lagi dan lagi hal gila yang dilakukan Jean Baptiste ini juga tak jauh berbeda di tempat Melasini dulu, yaitu gagal total mendapatkan aroma wanita yang direbusnya ini. Reserve the scent better. Experiment was. Karena metode pertama tidak berhasil, Jean Baptiste menggunakan metode kedua, yaitu metode infrared yang sudah ia pelajari di tempat kerja barunya ini, di mana Jean Baptiste menyewa dedek-dedek penghasil lendir untuk diambil aroma saripatinya menggunakan lemak hewan. Jean Baptiste tidak ingin memperkaos wanita ini, dia hanya ingin dedek ini patuh dan manut-manut saja ketika diolesi minyak hewan. Tapi dedek ini sudah pasti memberontak karena melihat alat-alat garukan lemak hewan yang mengerikan. Dengan nekatnya Jean Baptiste membunuh dedek ini dan seketika ia pun mengolesi lemak hewan di sekujur tubuhnya. Setelah selesai lalu dikeruk kembali agar aroma tubuh dedek ini tertangkap dan terperangkap pada lemak hewan. Ajaibnya yang setelah diolah cara ini benar-benar berhasil membuat aroma tubuh manusia terperangkap di dalam lemak hewan. How much must I pay? I'm creating a perfume to soak up your scent.
Dikarenakan eksperimen Jean Baptiste telah berhasil, sekaranglah saatnya bagi Jean Baptiste mengumpulkan esensi parfum yang terbaik. Ternyata aroma terbaik dari yang terbaik adalah aroma yang berasal dari tubuh gadis yang masih perawan. Perburuannya pun dimulai dengan menculik dua gadis bangsawan nan kembar saat menghadiri pesta ulang tahun Laura. Let's have a game of hide and seek. Have you seen the twins? Setelah menemukan si kembar yang menjadi mayat di tepi sungai, para petinggi dan para bangsawan mulai melakukan meeting gibah akbar untuk memberlakukan jam malam. Ricis, ayah Laura, ingin segera usulan itu diberlakukan secepatnya. Namun sungguh sayang seluruh petinggi menolak permintaan Ricis dikarenakan bunga melati dipetik sebelum subuh, yang jika jam malam diberlakukan pastinya akan membuat bisnis sekota Gres menjadi bangkrut total. Keputusan ini tentunya sebuah keputusan yang salah, sehingga menjadikan Jean Baptiste menjadi semakin leluasa untuk berburu gadis perawan. Corrupt for nothing. Hingga akhirnya jam malam itu pun diberlakukan, tapi tak membuat seorang Jean Baptiste menghentikan ambisinya yang terus-menerus menghancar satu demi satu gadis yang masih sempit lobangnya. Mungkin di sini kalian bertanya mengapa Jean Baptiste tidak tertangkap sampai saat ini? Ya iyalah, dikarenakan hidung ajaibnya mampu mendeteksi bau siapapun yang mendekat, sehingga dengan mudah ia mendapatkan peluang lalu menghilang. Pengamanan kembali ditingkatkan saat ini. Bukan hanya jam malam lagi yang diberlakukan, tapi setiap pria dipersenjatai senapan api. Ketakutan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat membuat orang-orang saling menuduh satu sama lain. Contohnya pria yang berjualan wig ini dihanca tanpa ada alasan yang jelas, dan para pria juga saling menghanca satu sama lain atas praduga mereka masing-masing tanpa adanya bukti yang valid. Dan seluruh pintu serta jendela rumah para penduduk pun kini telah ditutup papan sebagai pencegahan. Sungguh-sungguh kengerian yang sangat menakutkan. Gypsy and Provence and everything. Meeting gibah akbar pun kembali diadakan. Ricis menganalisa bahwa wanita yang dibunuh selalu mempunyai paras yang cantik, dan mayat mereka digunduli serta dibuang begitu saja dalam keadaan yang masih periwin. Yang mana Ricis berkesimpulan sepertinya pembunuh hanya ingin mengoleksi entah apapun itu, layaknya seorang kolektor yang tak berhenti membunuh sampai koleksinya lengkap. Karena pelaku tak kunjung berhasil ditemukan, para petinggi menganggap ini adalah perbuatan Syaitani Rajim. Lalu petinggi di sana pun meminta bantuan pendeta untuk mendoakan keselamatan mereka. Di saat yang sama Jean Baptiste mulai mencampurkan ke-12 esensinya, dan tinggal hanya esensi ke-13 yang belum ia dapatkan. Tentunya esensi ke-13 ini merupakan sebuah esensi terbaik yang terbaik, dan pastinya aroma ini berasal dari tubuh Laura, putrinya Ricis sang bangsawan. Fair blossom of this city is vile, banned from our necromancer, a diabolist. My lord. Tepat setelah pendeta berceramah, datanglah surat kabar yang memberitahukan bahwa pelaku sudah ditangkap dan mengakui seluruh perbuatannya. Semua orang pun bersorak gembira kecuali Ricis masih tidak percaya, dikarenakan berkas-berkas laporan tersangka mengatakan semua wanita yang pernah dibunuhnya disiksa terlebih dahulu dan diperkaos setelah itu. Berbeda dengan fakta yang terjadi bahwa mayat yang ditemukan hanya dipukul pada bagian kepala dan tidak ada satupun yang diperkaos. Namun para petinggi berkata, sudahlah Ricis, tak perlu diperpanjang, rakyat sudah bahagia dan pelaku sudah mengakuinya.
Malam harinya tanpa Ricis sadari Jean Baptiste sudah menyelinap masuk ke dalam rumah dan diam-diam masuk ke dalam kamarnya Dedek Laura. Tepat ketika Laura hendak dihancar, Ricis pun terbangun dari mimpi buruknya dan mendapati jendela yang tadinya dikunci memang benar-benar telah terbuka. Untuk itulah keesokan harinya Ricis membawa Laura pergi ke salah satu kota yang jauh dari kota Grace. Keputusan ini diambil Ricis karena dirinya tahu bahwa putrinya Laura adalah wanita yang tercantik sekota Grace. Meskipun dalam perjalanannya Ricis mencoba mengelabui dengan pergi ke arah yang berbeda dari konvoinya, jelas ini bukanlah suatu masalah yang besar bagi seorang Jean Baptiste karena dengan penciumannya dengan mudah ia mengetahui kemana arah Laura pergi. Stay on the road north, into the mountain. Ricis dan Laura akhirnya sampai di sebuah penginapan pinggir laut yang jauh dari keramaian. Ricis pun menyewa seluruh ruangan yang ada di sana dan menempatkan Laura pada kamar yang memiliki jendela dengan tebing tinggi di bawahnya agar Laura aman. Ricis melakukan hal gila ini karena saking protektifnya untuk melindungi sang putri. I would like to take all your rooms for the... This room, mademoiselle. Sementara itu di kota Grace, pemilik penyulingan bunga melihat seekor asu sedang menarik rambut dari bawah tanah di dalam gudangnya. Alhasil barang bukti berupa rambut dan pakaian seluruh wanita yang telah dibunuh ditemukan oleh warga. Dan pastinya Jean Baptiste lah yang tertuduh dan ditetapkan menjadi tersangka yang akan segera diburu. Namun sayangnya berita ini tidak sampai ke telinga Ricis yang saat ini sedang berada di luar kota. Saat makan malam, Ricis mengatakan kepada putrinya bahwa dia yakin pembunuh para gadis masih bebas berkeliaran dan rencana pembunuhan belum berhenti sampai mendapatkan Laura. Cerdas sebenarnya Pak Ricis ini, dan Ricis akan menikahkan Laura dengan putra bangsawan juga, serta setelah menikah Laura akan tinggal pada sebuah biara yang tersembunyi. Sebelum tidur malam, Ricis mengunci kamar Laura dan meletakkan kuncinya pada meja di samping kasurnya. Sementara itu Jean Baptiste yang telah sampai di penginapan langsung menyiapkan peralatannya di kandang kuda. Setelah selesai dan semua orang tertidur, Jean Baptiste menyelinap masuk tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Dengan hidung ajaibnya yang mampu mencium benda apapun, bukan hal sulit bagi Jean Baptiste mengetahui di mana letak kunci kamar Laura. Dan benar saja ia pun berhasil masuk ke dalam kamar Laura. Seperti biasa Jean Baptiste yang membunuh dengan cara memukul pada tengkuk setiap korbannya. Tiba-tiba Laura terbangun dan melihat ke arahnya dan Jean Baptiste sempat terdiam melihat kecantikan Dedek Laura. Tanpa ada perasaan curiga sedikit pun. Keesokan paginya Babe Ricis yang sudah bangun dan bersiap-siap akan pergi ke kamar Laura. Ricis pun membuka kamar Laura yang terpapar sinar matahari langsung. Betapa terkejut, terkaget, terpukulnya Ricis melihat putri satu-satu semata wayang tercintanya sudah menjadi mayat seperti korban-korban sebelumnya. Di sisi lain, Jean Baptiste telah berhasil mendapatkan saripati tubuh Laura. Dan esensi 13 yang konon katanya legenda itu telah berhasil dipecahkan kenyataannya oleh Jean Baptiste. Dan ia pun mencampurkannya ke dalam 12 esensi yang telah selesai. Berhasillah Jean Baptiste menyelesaikan mahakarya seni yang luar biasa itu. Namun tiba-tiba polisi datang untuk menangkapnya. Dengan segera Jean Baptiste menyimpan mahakaryanya pada saku dalam bajunya.
Jan Baptis terus disiksa dan ditanyai oleh Ricis, kenapa Jan Baptis membunuh putrinya. Namun jawaban Jan Baptis selalu sama, yaitu karena dia hanya membutuhkannya. Dengan geram Ricis berjanji pada saat hari penghakiman Jan Baptis tiba, Ricis akan duduk di tengah genangan darahnya dan menatap tajam masuk ke dalam mata Jan Baptis. I needed her. But remember, when you're laid on the cross, I will trickle, you perish. Tepat sebelum Jan Baptis akan dibawa ke tempat eksekusi, Jan Baptis mengeluarkan botol parfum mahakaryanya dan membuka tutup botol tersebut. Seketika aroma yang keluar dari botol itu membuat para sipir terdiam, terkesima dan takluk di hadapan Jan Baptis. Bahkan sipir ini memakaikan baju bangsawan lalu mengantarkan Jan Baptis dengan kereta kuda mewah ke tempat eksekusi. Sebelum turun dari kereta, Jan Baptis meneteskan dan mememperkan parfumnya pada sehelai kain. Lalu dioleskanlah pada bagian di lehernya. Betapa terpukau semua mata yang melihat Jan Baptis seolah bersinar bak malaikat. Bahkan dua sipir sampai berlutut di hadapan Jan Baptis. Dengan sendirinya ia berjalan ke tempat eksekusi. Dan hal yang sama pun juga berlaku buat Algojo yang bertekuk lutut membuka topengnya sambil tersenyum terpukau meneriaki bahwa Jan Baptis bukanlah orang yang bersalah. Sungguh hal gila yang sangat mengerikan. He's innocent! Di tengah kerumunan, Jan Baptis mengambil sehelai sapu tangan dan meneteskan kembali mahakaryanya. Lalu ia mengibas-ngibaskannya agar aroma tubuh gadis perawan ini semakin menyeruak menyebar. Hal ini semakin membuat Jan Baptis dipuja, dipuji, disanjung. Bahkan pendeta mengatakan kalau Jan Baptis bukanlah manusia melainkan malaikat. Tibalah kita pada scene yang paling istimewa pada film ini, yang dimana Jan Baptis menerbangkan sapu tangan yang sudah ia teteskan mahakarya luar biasanya, sehingga hal tersebut membuat semua orang merasakan arti cinta dan kasih sayang sesungguhnya. Parfum yang dibuat dari aroma yang keluar dari tubuh para gadis perawan ini membuat semua orang melakukan pengencrotan massal tanpa pandang gender. Dan adegan ini benar-benar dilakukan asli tanpa rekayasa. Dan adegan ini melibatkan 750 orang di shoot dalam keadaan tanpa berbusana. Tentu adegan ini harus kita sensor ya Om. Mungkin di sini kalian bertanya atau yang senior sudah mengetahuinya, kenapa semua warga kota melakukan pengencrotan massal setelah mencium aroma parfum Jan Baptis. Di kehidupan nyata sebelum suami istri melakukan pembajakan sawah, mengapa mereka menjilati menciumi sekujur tubuh kulit bebeknya? Ya karena aroma khas yang keluar dari manusia itu sendiri. Dan komposisi parfum Jan Baptis ini terdapat aroma wanita tercantik di sana yang masih ting-ting. Tentunya hal ini membuat semua warga melakukan asolole massal. Disclaimer ya Om, ini bukan pengalaman pribadi namun cerita dari seorang teman.
Tak lama muncullah Ricis dengan penuh dendam atas kematian putrinya. Semakin dekat dengan Jan Baptis, Ricis pun tak kuasa menahan kekuatan dari aroma surga dunia tersebut. Bahkan ia hanya bisa menangis dan meminta maaf kepada Jan Baptis. Pantas saja salah satu penghancur dunia adalah wanita. Gila Bor. Forgive me. Di saat yang sama Jan Baptis teringat dengan korban pertamanya, yaitu Ica, gadis penjual buah. Jan Baptis menangis merasa bersalah, menyesali semua perbuatannya. Dan ia pun menyadari bahwa ia telah mencintai Ica. Beberapa jam kemudian seluruh warga kota telah sadar akan efek parfum Jan Baptis. Sebagian orang tidak mengingat apa yang telah terjadi, dan sebagian dari mereka yang ingat memilih untuk melupakan kejadian tak bermoral tersebut. Lalu semua orang segera menutupi gunung dan pistol masing-masing yang masih terbuka. Namun yang paling mengerikannya adalah tidak ada seorang pun yang mengingat sosok Jan Baptis. Sore harinya pun para petinggi kembali mengadakan meeting gibah akbar dan memutuskan pemilik penyulingan minyak menjadi tersangka karena ia menjadi orang yang pertama menemukan rambut dan pakaian korban. Sungguh malang baginya yang harus dihukum mati. Di sini kembali terjadi, setiap orang yang ditinggalkan Jan Baptis selalu berujung pada kematian. Town Council, the case was closed. Sementara itu Jan Baptis yang sedang dalam perjalanan pulang kembali ke Paris, ia pun masih memegang botol berisikan sebuah mahakarya yang melebihi uang, kekuasaan, atau apapun itu. Dirinya bisa saja melakukan apapun yang dia mau. Tapi ia sadar akan satu hal, bahwa hidup seperti ini tidak akan bisa membuatnya dicintai ataupun mencintai. Maka dari itu ia pun kembali pada tempat ia dilahirkan, yaitu pasar ikan. Di sana banyak terdapat gelandangan yang sedang berkumpul. Lalu Jan Baptis mengguyur seluruh tubuhnya dengan cairan mahakaryanya. Seketika gelandangan dan siapapun yang ada di sana melihat Jan Baptis bersinar bak malaikat berbau surga. Saking inginnya memiliki Jan Baptis, mereka semua mengerubungi Jan Baptis. Bahkan mereka semua memakan habis seluruh tubuhnya sampai tak bersisa kecuali celana kolornya. Semua ini Jan Baptis lakukan karena sudah tidak menemukan tujuan dan arah hidup. Serta hal ini ia perbuat sebagai bentuk pengorbanan dari rasa bersalah yang ada di benaknya.